Baik, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur dan bangga kalau kita bisa ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita saat ini, dimanapun kita berada saat ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Dia, karena kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang dahsyat, yang begitu mengasihi kita, yang begitu peduli pada kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi kita. Engkau Tuhan sanggup menjawab semua seruan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami.
keadaan kami saat ini, keadaan saat ini buruk Tuhan, kami mau tetap bersuka cita. Walaupun saat ini kami terpuruk, saat ini kami lemah, saat ini kami sakit Tuhan, kami mau tetap bersuka cita karena Engkau Yesus memberi sukacita yang sejati itu Tuhan. Kami tidak mau melihat sukacita itu karena keadaan kami yang tidak mengenakan saat ini Tuhan. Kami mau tetap bersyukur dan bersyukur Allah seperti Engkau. Kami boleh dipelihara sampai hari ini. Kami boleh hidup karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami bersyukur. Ajar kami bersyukur ya Tuhan. Penyembahan kami Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak terima segala pujian dan hormat kami Tuhan. Kami siap, kami mau memuji Kau lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua umat Tuhan yang percayakan bersama. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara semuanya bagi berdiri semuanya. Kita boleh mengingatkan lagi dan belakang kita, meskipun kita pakai masker ya kan, tetap tersenyum dalam hati kita. Kita mau katakan haleluya, memuji Tuhan karena kasih-Mu yang sudah
Kebaikan Tuhan tak pernah terbalas oleh kita, oleh perbuatan kita, oleh sikap baik kita. Kebaikan Tuhan tak pernah terbalas. Oleh karena itu, mari kita mau tetap setia di dalam Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, mengikut Dia, terlebih lagi mendengarkan kepada firman Tuhan. Kita masukkan hati kita, pikiran kita, fokus kita, apapun yang sampai banyak mengenal firman, kita beriman dengan penuh sukacita. Kita buka hati kita. Inilah doa kami Tuhan bagi sekarang kita berjalan dalam pengalaman. Kami percaya tangan-Mu selalu menopang kami.
Thank you.
saat kami tidak setia engkau Allah yang membuktikan bahwa engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu dalam kita, Kau terus membuktikan betapa engkau Allah yang setia kepada umat-Mu dan sempurnakan cita-cita kami ketika kami mau setia untuk mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang mampu untuk mengubahkan kami, firman-Mu yang sanggup Tuhan untuk membangkitkan kami, memotivasi kami Tuhan, memberi kemampuan bagi dalam kehidupan. Kami percaya ketika Engkau berfirman, maka Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Dan juga Tuhan, pada saksi ini, jika kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan sanggup untuk melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan firman-Mu dalam tangan, dan Engkau sedia mengurapi hamba-Mu, dan mengurapi setiap kami, seluruh jemaat-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Firman Tuhan itu mengubah hidup kami, memberi kekuatan kepada setiap kami yang lemah, membangkitkan semangat kami yang sudah mulai kehilangan semangat, dan merubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang hidup kami dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Silakan dulu saudara. Kalau bersyukur di hadapan Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih berada dalam suasana yang baik, itu semua adalah kebaikan Tuhan. Walaupun kita berada dalam suasana yang tidak baik, saya percaya semuanya Tuhan sudah atur sedemikian hingga sudah apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak menjadi orang-orang yang tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Baik, saudara, kita akan langsung saja membuka Alkitab kita. Saya akan ambilkan dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi pertama-tama kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat terlebih dahulu. Judulnya adalah Siklag Terbakar Pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat yang pertama saya akan membacakan bagi setiap kita. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negev dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, apakah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Puji nama Tuhan, saudara. Saya ingin memberikan judul renungan saya pada saat siang hari ini adalah kemurahan Tuhan di Siklag. Mungkin kita tidak tahu, mungkin kita jarang dengar yang namanya Siklag. Siklag itu apa? Siklag itu adalah sebuah kota, kan? Mungkin di peta agak jauh karena dari hadapan saya. Sudah saya coba cantumkan di slide saya. Jadi Siklag itu adalah sebuah tempat perbatasan antara wilayah Israel dan
Palestina, Filistin. Ya. Siklag itu tepat berada di tengah-tengah keduanya, saudara. Tapi masih masuk wilayah Filistin. Nah, kenapa Daud dan istrinya atau orang-orangnya itu bisa ada di Siklag, saudara? Ini dilatar belakangi oleh keadaan saat itu. Kenapa? Saat itu Daud sudah diurapi menjadi raja oleh Samuel. Kenapa? Karena Raja Saul itu menyimpang dari perintah Tuhan. Kemudian Daud bisa mengalahkan Goliat, dan itu menimbulkan kecemburuan bagi Saul, sehingga Saul berencana untuk membunuh Daud. Pada saat Daud memainkan kecapi di istana Saul, Saul mengambil tombak dan hendak membunuh Daud, tetapi itu tidak kena. Sehingga Daud lari, dan mulai hari itu Saul senantiasa mengejar Daud, sehingga Daud itu menjadi buronan nomor 1 di Israel juga. Padahal dia pahlawan, tetapi menjadi buronan nomor 1 karena dia adalah orang yang paling dicari oleh Raja Saul dan ingin dibunuh. Ya. Jadi kemanapun Daud pergi di Israel, saudara, tidak ada tempat yang nyaman buat dia. Karena itu satu-satunya jalan dia pergi kepada Raja Akis orang Gad, raja orang Filistin, ya, dan menetap di Gad. Ya. Tetapi Daud berkata, ya, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-27, di dalam ayat yang ke-5. 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat yang ke-5. Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Dia bilang, ya. Maka pada hari itu Akis memberikan Siklag kepadanya, kepada Daud. Itulah sebabnya Siklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Jadi sebenarnya Siklag itu termasuk wilayah Filistin, wilayah kekuasaan dari Akis raja, tapi diberikan kepada Daud. Dan itu adalah kemurahan Tuhan. Seorang raja di Gad, daerah Filistin, memberikan tempat, memberikan kota yang bernama Siklag kepada Daud dan pengikutnya. Nah, akhirnya mereka menetap di Siklag, Daud bersama-sama dengan orang-orangnya beserta dengan keluarga mereka. Kemudian suatu saat mereka harus pergi berperang juga. Mereka meninggalkan Siklag. Tetapi ketika mereka keluar dari Siklag berperang, kemudian mereka balik lagi ke Siklag, yang terjadi adalah orang Amalek. Ya. Kalau saudara itu lihat di peta itu, Amalek itu dekat sekali dengan mereka. Amalek itu di bawah yang saya kasih lingkaran merah itu. Lingkaran merah itu Siklag. Ya. Jadi peta yang berwarna biru itu di atas itu laut, yang hijau itu wilayah Filistin, yang putih sebelah kanan itu wilayah orang Israel. Dan bawahnya, di bawah tulisan merah, ke bawah itu wilayah orang Amalek. Saat itu Amalek menyerang. Next. Jadi ada keputusasaan di Siklag. Ada keputusasaan di sini. Kenapa? Karena kotanya dibakar habis. Kemudian
semua wanita atau para istri dan anak-anaknya termasuk laki-laki dan perempuan dibawa oleh orang Amalek untuk dijadikan budak di Mesir. Kemudian rampasan, ada penjarahan, sehingga menimbulkan keputusasaan yang luar biasa bagi orang-orang Daud yang datang. Dan firman Tuhan katakan, saudaraku, mereka itu menangis. Dan Daud dan rakyatnya menangis sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Sampai habis air mata mereka. Sampai tidak punya kemampuan lagi untuk menangis. Itulah keputusasaan yang dialami di situ Daud dan orang-orang. Saya percaya dalam kehidupan kita, saya tidak tahu keputusasaan apa yang ada pada kita, kekecewaan apa yang ada pada kita, beban berat apa yang ada pada kita. Tetapi saya yakin setiap kita tidak pernah lepas yang namanya dengan kekecewaan dan keputusasaan serta keadaan yang tidak baik. Nah, masalahnya bagaimana kita keluar dari masalah ini. Dan Daud mengalami hal itu. Next. Saat itu posisi Daud juga tidak enak. Kita baca di dalam ayat yang kelima. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat yang kelima. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah berhati masing-masing karena anaknya lelaki dan perempuan. Sebagai seorang pemimpin, posisi Daud sangat terjepit. Kenapa? Karena Daudlah yang menyebabkan orang-orangnya pergi ke Filistin menghindari Saul. Karena Daudlah, saudaraku, mereka sebenarnya ada di kota Gad, diberikan tempat yang bernama Silo. Otomatis orang-orangnya ikut Daud. Sehingga orang-orang berkata, gara-gara Daud, gara-gara kita ikut Daud, maka kita menderita. Kita kehilangan istri, kita kehilangan anak laki-laki, kita kehilangan anak-anak perempuan, kita kehilangan harta benda kita. Karena kita mengikut satu orang yang bernama Daud. Kemanapun kita berada, kita selalu menderita. Karena di Israel pun ketika mereka kembali ke tanah mereka, selalu dikejar-kejar oleh Saul dan Israel yang baik. Dan Daud hendak dilempari dengan batu. Saudara sadar kondisi itu. Seharusnya orang-orang itu yang sudah sama bertahun-tahun dengan Daud, ya, mereka itu seharusnya menjadi satu tim, satu penderitaan. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka mengalami keputusasaan yang luar biasa itu, mereka menyalahkan Daud. Daud tidak lagi dianggap, bahkan posisi Daud terancam. Saya tahu mungkin juga dalam kehidupan kita, ketika kita berumah tangga, ketika kita hidup menjalani kehidupan kita harus bekerja dan sebagainya, kita mengalami kekecewaan yang sama yang dialami oleh Daud. Orang-orang yang seharusnya mendukung kita, mereka tidak mendukung kita. Orang-orang yang seharusnya mensupport kita, mereka tidak mensupport kita, termasuk keluarga kita, termasuk orang-orang yang selama ini bersama-sama dengan kita. Hati-hati di dalam keputusasaan kita, di dalam kekecewaan kita, di dalam penderitaan kita, di dalam kelemahan kita. Iblis selalu punya cara untuk menjadikan kita, termasuk melalui orang-orang yang terdekat dengan kita, baik suami istri, teman pelayanan, hamba-hamba Tuhan, bisa menimbulkan kekecewaan. Dan Daud mengalami orang-orang yang selama ini setia bersama-sama dengan dia seakan-akan meninggalkan. Dari masa besar, suatu saat ini mungkin kita juga akan mengalami seperti yang Daud alami. Air matanya sudah habis, suaranya sudah habis, dan ada orang-orang yang berniat untuk mencelakai kita. Posisi Daud sangat
tidak mengenakan. Dia juga kehilangan kedua istri. Sebenarnya istrinya ada 3, tetapi yang satu orang namanya Mikal. Mikal ini diberikan Saul kepada orang lain, karena Daud menjadi musuh, maka istri Daud, anaknya Saul, juga Saul. Tetapi masih ada 2 istri. Berarti orang itu boleh punya istri banyak. Kalau sekarang tidak bisa. Kristen sekarang itu monogam. Orang Kristen itu punya istri 1 sampai mau menikah. Cerai kan nggak boleh. Ayatnya di mana nanti pembahasannya, Pak. Tetapi memang pada saat zaman dahulu, tradisi zaman dahulu, kalau orang-orang yang terpandang, orang-orang yang punya posisi raja, pemimpin itu biasanya punya istri banyak. Kalau mau aja istrinya 300, kulitnya 700, jadi 1000. Ya itu karena latar belakang budaya. Tetapi ketika Yesus hadir, Yesus memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang yang sudah menikah tidak bisa dipisahkan oleh apa-apa selain iman. Makanya pernikahan Kristen itu monogami dan bukan politik. Nah, saudara mungkin pasti nanti suatu saat atau mungkin saat ini mengalami seperti itu. Tapi apa solusi? Ya, kita melihat solusi kan. Apa kunci Daud untuk mendapatkan kemurahan Tuhan di situ? Yang pertama, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ayat yang ke-6b, ya. 1 Samuel 36 bagian B atau C. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Ya. Jadi yang pertama, kunci supaya kita bisa mendapatkan kemurahan Tuhan melewati semua masalah kita, yang pertama kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau saudara ingat khotbah saya yang terakhir, saya berkata sudah kukuatkan dan teguhkan hati. Karena kekuatan kita itu sangat penting dalam Tuhan. Dan kita menaruh kekuatan kita pada Tuhan. Kalau kita menaruh kekuatan kita kepada Tuhan yang luar biasa, itu saya percaya kita bersembunyi di bawah sayapnya Tuhan. Kita berlindung di balik salibnya Tuhan yang kuat itu. Saya percaya kita akan menjadi kuat. Bukan karena kita kuat, tetapi Tuhan yang kuat, dan kita menaruh kepercayaan kita kepada orang yang kuat, pribadi yang kuat, Tuhan yang luar biasa itu. Kalau kita menaruh harapan kita pada Tuhan, apapun yang terjadi, saya percaya setiap kita akan menjadi orang-orang yang Rasul Paulus, seorang rasul yang luar biasa, yang menulis sebagian besar kitab di Perjanjian Baru. Dalam tulisannya, dia senantiasa menguatkan jemaat-jemaat Tuhan yang dia layani. Termasuk ketika dia menyatakan untuk melakukan peperangan rohani melawan sesuatu yang tidak ada. Diawali dengan perkataan jadilah. Karena kekuatan daripada Tuhan itulah yang akan memampukan kita menghadapi segala. Jadi kalau saudara-saudara saat ini sedang menghadapi berbagai masalah, seperti di keluarga saudara, di pekerjaan saudara, di kuliah, dimanapun juga, termasuk di dalam pelayanan kita,
minta kekuatan daripada Tuhan, dan kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab jika kita menaruh pada kepercayaan kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan akan memegang tangan kita dengan tangan kanan yang memberi kemenangan. Yang kedua, yang Daud lakukan adalah dia bertanya kepada Tuhan. Ya. Di dalam ayat yang ke-7 saya katakan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimel, bawalah efod itu padaku. Maka Abiatar membawa efod itu pada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia, Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat mengusir mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke Sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang Sungai Besor itu berhenti di sana. Dan satu yang kedua yang perlu kita pelajari dari Daud adalah, mari kita senantiasa bertanya kepada Tuhan. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita bertanya kepada Tuhan. Ayub, ketika dia mengalami sesuatu yang buruk, dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban kepada Ayub, sehingga Ayub menyadari, oh baru sekarang aku mengenal Engkau, bahwa Engkau Allah yang luar biasa, dan aku tahu bahwa rancanganmu tidak pernah gagal. Ketika dia bertanya kepada Tuhan. Nah, kalau saudara memiliki permasalahan berat saat ini, coba tanya sama Tuhan. Cara tanya saya kepada Tuhan gimana? Oh, sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan, ngomong masalah saudara sama Tuhan. Tuhan, kok masalah saya begini? Kemudian saudara berdoa, berikan kesempatan Tuhan untuk berbicara. Tuhan bisa berbicara satu melalui firman-Nya. Jadi ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita baca firman-Nya, kemudian Tuhan juga akan berdoa. Mungkin kalau saudara orang yang peka rohani, ketika saudara selesai berdoa, tiba-tiba ada sesuatu yang seperti mengatakan segala lebih di dalam hati saudara. Oh, begini, kamu harus begini. Kadang mungkin ada teman yang mengingatkan kita. Bisa juga anak kita yang usianya 5 tahun, dia bisa nyeletuk sesuatu kepada kita. Dan itu menasihati kita. Ya. Sebab kepada anak-anak Tuhan sudah meletakkan dasar kekuatan untuk membungkam lawan dalam masuk pasal yang kedua. Bisa melalui apa aja, melalui keadaan sekeliling Tuhan bisa berbicara. Tetapi yang penting kita harus datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan nantikan Tuhan untuk menjawab. Oh, kayaknya saya nggak pernah dengar apa-apa. Tetap setia kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi patokan, menjadi KUHP buat saudara. Ini tidak tahu dengan Tuhan. Kalau masalah hubungan perdata itu rujukannya KUHP. Benar ya, benar. Setiap masalah. Nah, ini KUHP orang Kristen untuk setiap perkara. Beri janji Tuhan dan lebih dari isi janji Tuhan. Saudara bisa baca dalam itu. Kalau saya berdoa begini, gimana ya menurut cara firman itu? Saya kok nggak ngerti firman Tuhan. Itu gunanya kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Itu gunanya Pak Gembala senantiasa setiap pagi memberikan firman yang kita dengarkan supaya
mengasihi. Lakukan firman-Mu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya perjalananmu berhasil dan dipakai. Lakukan firman-Mu. Kalau kita lakukan dengan Tuhan, lakukan firman-Mu. Lakukanlah seperti kata Tuhan. Kalau saudara tahu itu salah, tinggal dan Daud mendapat jawaban dari Tuhan. Daud sih enak om, dia dapat langsung dari Tuhan ngomong. Ya, kadang-kadang memang Tuhan ngomong kepada kita, tetapi Tuhan kadang juga berbicara melalui apa saja, melalui firman Tuhan yang kita baca. Nah, yang ketiga, saudaraku, ketika kita mengalami keadaan seperti Daud, termasuk mengalami kekecewaan, mari kita terus melakukan kebaikan, tebarkanlah kebaikan, sekalipun kita berada dalam suasana kekecewaan, kesakitan dan sebagainya. Biasanya orang kalau hatinya sakit, yang muncul itu adalah emosi, marah. Yang lain melakukan kejahatan kita balas dengan dia. Saya ingin katakan saudara itu bukan semut. Semut itu kalau kita ganggu, dia langsung hidup, kita langsung diserang. Kita bukan seperti itu, tetapi Tuhan berkata, kasihlah begini. Berkatilah orang yang membenci kami, ya kan? Yang orang itu kan? Tapi kita harus terus melawan. Dalam ayat ke-11, kemudian mereka menemui seorang di Mesir, menemui seorang Mesir padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makan air. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amal. Orang Amal yang membakar habis itu. Temanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negev orang Refi dan daerah Yehuda dan tanah Negev Kaleb dan Siklag telah kami bakar. Nah ini maksudnya ya. Daud bertanya kepada apakah engkau menunjukkan jalan kepadaku? Gerombolan itu katanya, bersebelah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan Tuhan itu, maka aku akan menunjukkan jalan kepada gerombolan itu. Ia, orang itu menunjukkan jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu, orang-orang Amalek maksudnya, berpindah-pindah di atas daerah itu sambil makan, minum dan mengadakan perayaan karena jalan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Lalu kalau sudah ketemu sama orang yang membakar hati rumah saudara, gimana? Marah bukan marah, tetapi tidak yang jelas sekali ini adalah hamba orang Amalek. Bahkan orang itu mengatakan dengan jelas bahwa Siklag, bahwa Siklag telah kami bakar habis. Apa Daud tidak marah? Enggak. Daud tetap berbuat kebaikan, bahkan dia tidak menyerahkan orang itu kepada orang Amalek, mungkin diberikan kebebasan. Berebut dalam keadaan saudara yang tidak enak, dalam keadaan yang putus asa, dalam keadaan yang kecewa, saudara harus tetap menjadi doa. Ya, kalau bisa orang lain nggak perlu tahu masalah saudara, biar Tuhan saja yang tahu. Saudara tetap ramah, tetap senyum. Memang susah.
Tetapi itu bisa kita lakukan, itu bisa kita lakukan. Sekalipun kita ada kepanikan, kekecewaan hati, kita tetap menebarkan kebaikan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apa perbedaannya saudara dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Tapi saudara mengenal Tuhan, kalau dibalaslah kejahatan dengan kebaikan. Tapi itu tanda saya selalu begini, nggak ada alasan. Kalau saudara nggak melakukan itu, saudara harus bertanya. Mungkin saudara masih belum bisa, apalagi itu saudara sendiri, apalagi itu ayah, apalagi itu kakak, apalagi itu suami atau istri, ya, yang berbuat menjauhkan kita harus tetap berbuat kebaikan. Seperti itu, ya, adalah jelas sekali dia mengatakan, orang itu bukan itu mengatakan bahwa sikap telah kami bakar habis. Itu kalau saya langsung saya. Oh, berarti yang membakar orang saya. Kamu tahu? Tapi bukan begitu. Mengampuni orang itu, memberikan kebebasan, bersumpah tidak mengembalikan kepada tuannya yang orang adalah orang Amalek, memberikan kebebasan, akhirnya orang itu memberikan jalan. Jadi seorang yang hina itu tidak dipandang remeh oleh Daud. Ya, sudah sakit, hampir mati, tapi tidak dipandang hina oleh Daud. Akhirnya orang yang hina itu pun dipakai Tuhan dalam tanda petik untuk menunjukkan jalan kepada Daud kepada orang Amalek. Jadi yang kita jelas terus menyebarkan kebaikan kepada orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah, karena itu juga perintah Tuhan. Tidak mau melakukan sesuatu kepada saudaraku yang paling hina, itu artinya kau sama seperti ini. Yang terakhir, di dalam ayat yang ke-17 sampai 20. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi sudah sampai matahari. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggangi kuda. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang bilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai yang besar, sampai anak laki-laki dan anak-anak perempuan, dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa ke mereka. Dan mengambil segala kambing domba lembu, semuanya itu diberi mereka jakatannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Jadi Daud mengalami kemurahan daripada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kurang, semuanya balik, istri mereka, anak-anak balik, anak-anak laki-laki dan perempuan balik, barang-barang yang dirampas oleh orang-orang itu dapat kembali plus bonus. Ya. Bonusnya apa? Bonusnya adalah kambing domba dan lembu. Sehingga Daud mengatakan inilah jarahan. Ya. Jadi ada saatnya ketika kita setia pada Tuhan, kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, kita menaruh kekuatan kita kepada Tuhan, kita dengar-dengaran kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Pada saatnya Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tinggal tunggu waktunya. Cuma kadang-kadang membutuhkan kesabaran kita untuk menunggu waktunya Tuhan. Dan segala sesuatu sabarlah menanggung perjalanan. Wajarlah dengan saudara, tunggu waktunya Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Sabarnya sampai Bapak dia sabar, sampai Tuhan Tuhan. Itu firman Tuhan pada saat siang hari ini. Saya tidak akan perpanjang.
Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang pernah mengalami berdoa seperti Daud, dan Tuhan akan beri. Mari kita kembali berdiri di hadapan Yesus. Saya akan berdoa bersama. Hambamu telah mengatakan firman Tuhan. Hambamu berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada di GPI Elok maupun dimanapun yang mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online. Hambamu berdoa Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan ketika situasi tidak menentu, ketika keadaan tidak baik, ada orang yang mengecewakan, kami tidak dipandang oleh orang lain, tidak ada yang menemani kami sama seperti Daud. Biarlah kami tetap menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan dan kekuatan kami hanya kepada Tuhan. Yang kedua, ajar kami Tuhan untuk senantiasa bertanya kepada Tuhan, dan kami mendasarkan hidup kami, mendasarkan keputusan kami kepada firman Tuhan yang menjadi terang dan jalan hidup bagi kami. Dan biarlah Tuhan kami terus menebarkan kebaikan di saat situasi yang susah sekalipun. Kami terus melakukan kebaikan termasuk pada orang-orang yang punya, orang-orang yang lemah di sekeliling kami. Dan kami percaya kami akan menantikan waktunya Tuhan untuk Tuhan memberikan firman. Berikan kekuatan kepada seluruh jemaat supaya kami tetap kuat, supaya kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Kami melakukan apa yang menjadi kunci keberhasilan Daud untuk mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan bekerja atas setiap kami. Setiap kami yang belum bisa mengampuni saudara-saudara kami, dalam nama Tuhan ini, biar pengampunan daripada Allah boleh mengalir dalam diri kami dan berikan pengampunan kepada saudara kami. Ada di antara kami yang kecewa kepada seseorang, biar kami boleh melupakan Tuhan, mengampuni dan menggantikan dengan sukacita daripada Allah. Bahkan kami bisa mendoakan orang itu sama seperti yang Daud lakukan kepada orang yang telah membuatkan hati sekolah. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan menguatkan setiap kami supaya kami tetap sabar menantikan kemenangan daripada Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, kuatkan mereka hari-hari ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam apapun juga yang mereka kerjakan. Kami percaya dan sejahtera kekuatan daripada Allah turun, bahkan kemurahan Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami sama seperti memberikan kemurahan kepada Tuhan. Nama-Mu Tuhan, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan kita. Shalom jemaat. Tolong terus berdoa ya Pak Eri saya daripada Institut kami daripada Indonesia yang hari ini masih ada di rumah sakit Darmais. Dan kalau penanganan satu penyakit yang lumayan ya. Berdoa terus. Saya tidak tahu kenapa saya tidak semangat berdoa kalau percaya Allah kita Allah yang luar biasa. Dia yang menolong Daud dan menolong saudara dia yang menolong Eri. Asalkan kita sungguh-sungguh meminta padanya dan kita mau sertakan hidup kita berkenan ya. Jadi katakan jangan lupa berdoa Pak Eri. Jadi hubungan yang luar biasa. Hubungan yang luar biasa. Dan yang kedua juga, saya tidak tahu di sini ada yang mengidap diabetes nggak? Gula darahnya alat dia ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada atau nggak ada yang ngaku? Saya cuma mau bilang begini. Bapak Ibu kita harus jaga kesehatan kita. Kenapa saya berkata begitu? Selama dari bulan Maret, April, ya pertengahan Mei atau Maret, Mei barangkali Mei kan membuat renungan gitu.
Nah, saya membuat renungan itu pulang kerja saya buat. Kemudian kadang-kadang kalau saya selesaikan itu bisa sampai jam 2, tapi biasanya saya potong di 12 atau 11. Kalau tidur nanti di tempat saya bangun, saya lanjutkan lagi. Melanjutkan lagi tuh sampai jam 7, setengah 8, jam 8. Jadi waktu olahraga saya tuh nggak ada. Biasanya tiap pagi saya jam 6, jam 7 saya jalan, punya olahraga. Jadi sekarang enggak. Ditambah lagi, istri saya begitu baik pada saya, begitu sayang, dia jadi terasi. Saya kita beli kelapa muda, diminumlah dengan sirup. Jadi saya beli banyak sirup. Sampai kira-kira 5 hari yang lalu, saya nggak rasanya di badan saya ada sesuatu yang nggak benar. Saya cek darah saya, gula darah. Gula darah itu kan maksimal 100. Gula darah saya ternyata ya nggak begitu, yang masih cuma 550. 5 kali lipat. Pantas saja harus saya makan pagi, habis makan pagi lemes gitu. Jadi saya agak ngantuk. Bilang ada nggak benar. Begitu saya cek darah saya 550, 560, 569 katanya. Wow, 3 kali. Nah, saya tahu ini karena saya makan nasi pakai gula, makan tape pakai gula, makan es kelapa pakai gula. Kebanyakan gula nggak boleh, kenapa? Bisa 5 hari yang lalu setelah saya tahu itu no gula deh, gula no way, stop. Makan susu saya pakai gula. Sekarang saya stop, kali-kali makan susu galai gula, makan selasi, air pakai selasi minum aja deh tanpa gula. Hati-hati ya saudara-saudara. Jangan coba makan gula. Jadi ingat nih, di dunia ini sesuatu yang membuat nikmat sedang ini itu pasti membawa efek buruk. Pegang aja ini. Di dunia ini segala sesuatu yang memberikan nikmat kenyamanan bagi daging kita pasti bawa efek. Kita pengen orang Batak makannya babi gitu ya, babi tanggal. Makan babi banyak kolesterol. Ya. Sate kambing, aduh, apalagi kalau juga makan kambing ya, dan itu saya minta. Bapak Ibu yang punya gula darah, udah stop aja deh makan gula. Jadi konsekuensinya kalau dari kue, ya, kemarin dari kue, ada kue. Di Ambon, ada itu namanya. Sebagai kue tart, memang perjuangan, tapi itu sehat, memang juga harus berjuang. Itu saya baca. Yang ketiga, jaga ya kesehatan kita dengan 3M ini, dengan masker, cuci tangan, jaga. Mudah-mudahan berdoa kalau Tuhan kehendaki supaya awal tahun 2021 dengan sudah adanya vaksin kita berharap virus corona masih bisa ditekan. Oke, ini berulang tahun Juli. Baik, jangan lupa terus dekatkan diri kepada Tuhan. Saya tidak tahu dengan satu buat itu berapa banyak Tuhan tidak tahu. Tapi saya sendiri ternyata setelah sekian bulan mungkin tiap hari saya sangat diberkati itu. Saya merasakan itu. Karena itu mari saya hanya membilang saudara-saudara boleh dimasukkan di YouTube, boleh balik ke atas saja, bapak Tuhan, boleh yang lain. Nah, kita seperti itu. Boleh tahu.
Ketika dia lihat istri yang lagi hadap pada yang belakang, dia menentukan hatinya. Kenapa? Karena dia tahu keputusan yang belakang. Dia tanya kepada Tuhan. Ya. Karena kembali mendengar kajian kita, kembali kita semakin kuat di dalam hidup. Baik kita menjadi berdiri, nanti ada penyanyi kita. Oh Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memenuhi hati.
berani hidup itu kehendakmu dan bersungguh padamu. Engkau akan menjawab doa kami dan kami tahu Engkau tidak akan membiarkan kami yang piatu dan tidak akan pernah membiarkan kami seorang diri, karena Engkau tempat perlindungan kami dan karang yang teguh. Terima kasih Tuhan, kami belajar seperti baik, setia. Berterima kepadamu, kami percaya karena kita akan berdoa. Kami selalu berdoa kepadamu dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa anak-anak yang berdoa kepadamu, Tuhan memberkatimu, turun atas mereka. Tetap mengasihi Engkau, tetap terjaga dalam penjagaan dan perlindungan. Kami berdoa Tuhan, khususnya buat Pak Ferry, untuk kami percaya bahwa tiada mustahil bagi Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Karena Engkau lewat Roh Kudus-Mu dapat berbicara, dapat berkata-kata, dapat mengingatkan dan dapat menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sama Pak Ferry Tuhan, pulihkan kesehatannya Tuhan, berikan kekuatan pada tubuhnya Tuhan, dan Engkau sendiri memimpin para dokter Tuhan, memberikan hikmat kebijaksanaan daripada Engkau, sehingga dengan jalan itu dokter-dokter tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka menyembuhkan Pak Ferry karena pertolongan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Terima kasih Engkau kuatkan di dunia surat, mendampingi Pak Ferry, kesehatan dan sejahtera, turun pada dunia surat. Engkau menjaga pipi yang sungguh dan hidupnya, apa yang dibutuhkan dengan pipinya dan Engkau campur tangan. Engkau sediakan Tuhan apa yang dibutuhkan untuk pengobatan Pak Ferry. Engkau yang sediakan Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau mengambil itu semuanya. Kami serahkan semuanya. Kami serahkan jemaat-Mu, GBK dalam tangan-Mu. Bapa, jauhkan umat-Mu ini daripada paparan virus corona. Jauhkan, hindarkan Tuhan. Mereka tetap sehat, mereka tetap terjaga, karena Engkau adalah dokter dari segala bangsa. Terima kasih, dalam Engkau kuatkan yang sakit, Engkau sembuhkan. Berkati rumah tangga mereka, usaha mereka, apapun juga yang mereka kerjakan, membawa berkat, mencukupkan kehidupan mereka, damai sejahtera-Mu turun pada mereka. Kalau kita akhirnya mari terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang arahkanlah hatimu pada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan, pandanglah wajahnya. Kiranya damai sejahtera, anugerah berkat-berkat yang berlimpah, sukacita daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa ada dalam hidup kita, menyertai kita dan memimpin langkah-langkah kita, mulai sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami berterima kasih dan kami sambut berkat ini. Haleluya, yang diberkati bersama saya. Mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, beri tepuk kemuliaan bagi Tuhan kita. Selamat siang, Tuhan memberkati.